Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Yudhistiadi akan berperan sebagai supervisor. Dan saya Anton Herman Suitno akan berperan sebagai coach. Dan saya Dwi Santoso akan berperan sebagai coaching. Kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teguh. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak Anton? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana kabarnya Pak Teguh juga? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah. Pak Anton, sebelum melaksanakan coaching hari ini, sebagai awal kegiatan, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Pak Anton nih. Gini, Pak. Pertama kita akan mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching hari ini yang akan Bapak lakukan. Kemudian pada coaching siang hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dari menyepakati tujuan percakapan dengan coachee, kemudian mengidentifikasi masalah coachee, kemudian rencana aksi coachee dan tanggung jawab coachee. Demikian juga dengan kompetensi coach, ya, yaitu bagaimana kehadiran penuh dari coach sampai dengan memberikan pertanyaan kepada coachee. Dan juga bagaimana coachee tersebut itu merespon atau menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan kepada coachee. Kemudian Pak Anton ya, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi dari coaching. Sudah jelas ya Pak Anton ini? Oke. Saya teruskan untuk pertanyaan saya. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Pak Anton kembangkan pada hari ini? Pak Teguh. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah persen atau kehadiran yang penuh, tentunya. Yang selanjutnya adalah mendengarkan aktif Pak Teguh, terus memberikan pertanyaan yang berbobot itu Pak Teguh. Baik Pak Anton. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada hari ini Pak Anton? Kompetensi secara yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu Pak Teguh, yang pertama adalah mendengarkan aktif Pak Teguh. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Teguh. Oke, baik Pak Anton. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum melaksanakan coaching adalah indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan Pak Anton dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Anton. Pak Teguh. Indikator ketercapaian adalah saat coachee bisa menemukan solusinya Pak. Tentunya menemukan solusinya sendiri untuk mengatasi permasalahan dan menemukan langkah-langkah, dan dari solusi yang sudah ditemukan itu tadi menunjukkan tanggung jawab atas rencana aksi tersebut itu Pak Teguh. Baik Pak Anton. Saya kira untuk kegiatan observasi pada hari ini sudah cukup jelas ya Pak Anton ya. Untuk itu silakan Bapak bisa langsung melakukan praktek coaching terhadap coaching. Terima kasih Pak Anton. Ini sama-sama Pak Teguh. Assalamualaikum Pak Dewi, sehat? Waalaikumsalam Pak Anton, alhamdulillah sehat Pak. Pak Anton sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dewi sehat. Sesuai dengan janji kita ya Pak Dewi, kemarin Pak Dewi sudah membuat janji bahwa katanya ada yang mau diceritakan kepada saya kemarin Pak Dewi. Ini ada Pak ya, betul sekali Pak. Saya punya sedikit masalah ini Pak. Di kelas saya mau di coaching sama Pak Anton. Boleh nggak Pak? Boleh sekali Pak. Kalau begitu silahkan diceritakan Pak Dewi untuk masalahnya apa, terus saya akan coba ini dengarkan untuk Pak Dewi memberikan bantuan kepada Pak Dewi nanti saya.
Begini Pak, saya kan mengajar di kelas 4 nih Pak, Iya. sudah sekitar 3 bulanan nih Pak. Iya. Nah, biasanya itu dalam pembelajaran itu saya menggunakan metode berdiskusi, kemudian Oh. siswa itu diminta untuk presentasi di depan kelas. Iya. Terus kalau ketika matematika mungkin saya juga meminta siswa untuk mengerjakan soal di depan kelas di papan Iya. tulis seperti itu Pak. Nah, tapi sebagian besar siswa di kelas saya itu kok kayak kurang percaya diri apa ya Pak, jadi mereka itu pada nggak mau maju ke depan. Ketika saya minta atau saya tawarkan untuk maju Iya. ke depan itu, mereka itu saling melempar gitu, kamu aja seperti Iya, itu iya, Pak. iya. Jadi mereka itu ya masih, saya rasa masih kurang percaya diri seperti itu Pak. Dan saya inginnya itu saya bisa meningkatkan rasa percaya diri dari siswa-siswa saya Pak, seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak Dwi. Iya. Saya konfirmasi dulu ini nih Pak Dwi. Iya. Berarti saat ini Pak Dwi itu lagi menghadapi beberapa masalah di siswanya ini. Yang kurang percaya diri untuk maju untuk melakukan presentasi Pak Di Dwi. presentasi atau mengerjakan soal. Terus tampil juga di depan kelas Hmm. belum berani ya Pak Dwi. Iya, betul, Pak. Terus jadi apa ini Pak Dwi yang diharapkan di akhir percakapan singkat ini Pak Dwi? Yang saya harapkan itu saya nantinya itu bisa menemukan Iya. solusi dari permasalahan saya ini, yaitu bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa saya Pak. Iya. Karena kalau saya pikir itu kalau siswa itu nggak mau maju itu menghambat pembelajaran saya sih Pak. Itu ya Pak Dwi. Baiklah Pak Dwi, boleh saya sedikit untuk bertanya Pak Dwi? Boleh. Iya, terima kasih. Ini Pak Dwi, menurut Pak Dwi itu apa sih yang bisa menyebabkan sebagian siswa Pak Dwi itu kurang percaya diri Pak Dwi? Saya sih kemarin sudah mencoba bertanya Pak pada siswa-siswa saya, Iya. dan alasannya itu ya beragam Pak. Ada yang merasa takut Iya, kalau iya. salah menjawab di depan kelas. Iya. Biasanya kan ada yang menyerang seperti itu sih Pak. Iya, iya. Terus kemudian ada yang memang pemalu, mereka Iya. itu anaknya itu pemalu, jadi tidak mau maju ke depan. Terus ada juga yang terpengaruh oleh temannya Pak. Jadi ketika temannya tidak mau maju ya mereka juga tidak mau maju seperti itu Pak. Wah, bagus sekali nih Pak Dwi. Sudah mengidentifikasi alasan dari para siswanya itu ya Pak Dwi. Yang kurang percaya diri itu kemudian selama ini langkah-langkah apa yang sudah Pak Dwi lakukan itu Pak Dwi untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa itu Pak Dwi? Selama ini sih saya sudah mencoba memotivasi siswa Pak. Jadi setiap yang sebelum maju itu saya memberikan motivasi kepada siswa-siswa saya Iya. bahwa ayo maju, jangan takut salah seperti Iya, itu. iya. Nanti saya bantu seperti Iya. itu. Tapi ya masih saja ada sebagian anak itu yang tidak mau maju Pak. Paling kalau ada yang mau maju itu membutuhkan waktu yang lama. Iya. Terus anak yang maju ya masih yang sama lah Pak. Paling Oh. itu saja yang maju seperti itu. Sudah bagus itu Pak Dwi. Harapan dengan upaya tersebut muncul motivasi dalam diri siswa untuk Iya. lebih percaya diri Pak Dwi. Apakah upaya yang tersebut sudah memberikan dampak positif bagi Pak Dwi itu? Bagi sebagian siswa saya sih sudah ya ada yang merasa yang muncul motivasinya Pak Ya. untuk maju ke depan. Namun ya sebagian itu masih belum mau maju Pak. Iya. Menurut Pak Dwi itu masih ada lagi tidak cara untuk meningkatkan rasa percaya diri anak itu Pak? Untuk mungkin dari apa yang pernah Pak Dwi pelajari atau pengalaman dari Pak Dwi sendiri itu Pak? Apa ya Pak? Saya coba ingat dulu ya Pak. Iya, iya. Mungkin ini Pak, ketika saya jadi murid ini ya Pak, saya sih dulu juga mungkin anaknya kurang percaya diri Pak. Iya, iya. Tapi kemudian guru saya itu mengajari saya kalau maju itu ya nggak usah takut salah, kemudian anggap teman-temannya itu sebagai batu atau pohon, jadi Iya. kita itu tidak merasa kayak tertekan seperti itu. Kemudian guru saya juga meminta saya untuk berlatih ngomong di depan cermin supaya lebih percaya diri seperti itu. Dan kalau ini Pak, membuat siswa itu giliran untuk maju ke depan, mungkin ya Pak. Gantian Iya, Pak Dwi. gantian seperti itu Pak. Wah, pengalaman ini sangat luar biasa Pak Dwi. Menurut Pak Dwi ini, apakah hal itu bisa dicoba untuk untuk siswanya Pak Dwi itu Pak? Mungkin bisa dicoba itu Pak. Iya, bisa. Apakah ada hal yang mungkin bisa dilakukan Pak Dwi lagi?
yang lainnya mungkin. Mungkin yang tadi itu apa ya Pak, yang membuat siswa bergiliran untuk maju ke depan gitu. Jadi nanti ketika membaca atau maju ke depan mungkin saya akan menggilir siswa itu seperti itu bergantian. Jadi setiap siswa itu punya kesempatan untuk membaca atau berbicara di depan seperti itu. Gitu ya Pak Dwi. Bisa dicoba juga Pak, kan tidak ada salahnya misalkan mencoba itu ya Pak Dwi. Seperti kita kata pepatah itu bisa karena terbiasa gitu ya Pak Dwi. Depannya itu siswa terbiasa. Ya, dengan membiasakan siswa maju ke depan semoga bisa membuat mereka akan lebih percaya diri, lebih berani mungkin. Jadi dari diskusi ini, apakah Pak Dwi sudah mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi Pak Dwi ini Pak? Alhamdulillah kayaknya sudah ini Pak. Saya tadi mendapat ya pencerahan ini dari Pak Anton terkait solusi untuk masalah saya, seperti jadi itu apa, membuat giliran siswa maju, kemudian meminta siswa berlatih ngomong di depan cermin, kemudiannya apa, memberi motivasi bahwa ya teman-temannya itu ambil sebagai batu seperti itu. Iya, Pak. Nah, ini kira-kira untuk pelaksanaannya ini Pak Dwi, kira-kira mau mulai dilaksanakan kapan ini Pak Dwi? Mungkin besok akan langsung saya terapkan apa ya Pak di kelas saya. Gitu ya Pak Dwi. Karena saya kan berkelas jadi tiap hari ngajar. Iya Pak Dwi. Besok akan langsung saya terapkan. Ini Pak Dwi, apakah yang sudah dapat membantu Pak Dwi untuk menjalankan rencana tersebut Pak Dwi? Yang membantu biasanya siapa itu Pak Dwi? Kalau membantu mungkin saya akan minta bantuan dari guru mata pelajaran yang lain Pak, seperti guru pendidikan agama Islam sama guru PJOK, supaya mereka itu menerapkan langkah yang sama seperti saya itu Pak, membuat giliran anak untuk maju seperti itu. Iya betul sekali itu Pak. Itu kita perlu berkolaborasi yang jelas ya, untuk saling koordinasi dengan teman yang ada di sekolah, yang jelas dengan guru yang senior atau dengan rekan sejawat pastinya, untuk dapat supaya lebih berhasil itu untuk pembelajaran itu ya Pak Dewi. Terima kasih sekali Pak Anton atas coaching hari ini. Saya jadi bersemangat kembali nih untuk mengajar. Semoga saya bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa saya. Sama-sama Pak Dewi, semoga perjuangan dari Pak Dewi untuk menjadikan anak lebih baik lagi bisa berhasil untuk meningkatkan rasa percaya diri yang jelas untuk anak tersebut Pak Dewi. Siap Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam Pak Ketua. Terima kasih Pak Anton. Tadi saya sudah melihat Pak Anton sudah melakukan coaching dengan Pak Dwi Santoso. Kemudian sebelum percakapan proses observasi ini kita akhiri, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Anton. Yang pertama gini Pak Anton, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Anton? Jadi Pak Ketua, saya sudah melaksanakan percakapan dengan coach tadi Pak Teguh, dengan proses dengan alur tirta itu Pak Teguh. Saya juga sudah mengembangkan kompetensi ya inti, sehingga saya itu nanti bisa mengetahui tujuan percakapan. Saya juga mengidentifikasi permasalahan dengan kompetensi kehadiran penuh itu Pak Teguh, dan permasalahan dengan mendengarkan aktif itu Pak Teguh. Dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu, saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak Teguh, sehingga coaching itu bisa menemukan solusi sendiri tentunya Pak Teguh untuk mengatasi permasalahannya itu Pak. Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi saya sebagai observer tadi sudah melihat proses coaching, kemudian percakapan coach dengan coachee sudah berjalan dengan baik Pak Anton, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta tadi yang saya amati, dan Bapak juga sudah berusaha menggali kemudian memberikan pertanyaan kepada Pak Dwi sebagai coachee sehingga Pak Dwi bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi, dan kegiatan coaching ini sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Sudah bagus Pak Anton. Terima kasih Pak Teguh. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Anton. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan
berdasarkan hasil proses melakukan coaching yang barusan tadi Pak Anton. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu berdasarkan hasil melakukan coaching. Yang saya lakukan itu dengan cara lebih memahami untuk proses alur ceritanya Pak, sehingga saya dapat melakukan coaching akan lebih baik lagi Pak. Bagus, mudah-mudahan nanti bisa terwujud keinginan Pak Anton ya. Saya kira cukup sekian Pak Anton, demikian observasi dari saya. Semoga obrolan kita nanti bisa bermanfaat bagi kita, kemudian bagi diri saya. Terima kasih Pak Anton, sukses selalu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.